Halo semua, saya Billy. Dan saya Sally. Dan ini adalah Bisa Jawab, di mana kalian semua bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk saya dan Sally. Dan kita akan berusaha sebaik mungkin untuk bisa jawab pertanyaan kalian semua. Oke, yuk kita baca ya pertanyaan. Oke, bagaimana kita tahu kalau cowok ini oke untuk kita kasih green light? Bagaimana cara membuka hati yang benar? Cara membuka hati yang benar mungkin ya. Ke orang yang tepat. Gimana caranya? Kok Billy, Ciseli? Karena nggak mau patah hati lagi, move on lagi. Hashtag sedih aku tuh. Gitu. Capek kayaknya orangnya udah sering patah hati dan sering move on. Gimana, Sally, menurut kamu? Cowok yang tepat untuk layak dikasih green light. Cowok yang kayak gimana sih? Ya pertama-tama orangnya udah ada list atau kriteria belum ya? Dia maunya cowok yang gimana buat dia. Bener nggak? Jadi dia perlu tahu. Kalau misalnya gitu ya? misalnya udah sesuai semua sama listnya ya boleh dikasih green light sih ya. Iya benar. List of kriteria yang must have ya, yang harus ada di yang harus ada di pasangan tersebut. Dan menurut aku juga selain list of kriteria adalah kita perlu cross check orang tersebut dengan orang-orang yang sayang sama kita. Karena seringkali kalau kita jatuh cinta, kita nggak ngerti mungkin yang kita pikir ada di list kriteria kita, tapi ternyata sebenarnya dibutakan cinta. Jadi diada-adain di kriterianya padahal sebenarnya enggak gitu. Jadi untuk memastikan aja agar kita nggak bias, agar kita tetap objektif, kita perlu sih kenalin ke mereka. Kita perlu kenalin mereka ke teman-teman kita yang mungkin bisa melihat hal-hal yang kita nggak bisa lihat karena kita lagi sedang jatuh cinta. Tapi utamanya tadi yang saya bilang, menurut aku sih perlu apa punya must have kriteria, terus sama ya dikenalin sama orang-orang sekitar kita. Terus biar mereka bisa kasih input juga kira-kira orangnya gimana. Ya. Nggak cuman menurut pendapat kita orangnya gimana. Ya, betul. How to keep the sparks in your relationship? Biasa seiring berjalannya waktu, relationship jadi berasa flat dan gitu-gitu aja. Dan gimana long termnya after marriage? Gimana menurut Sally? Ya again semuanya komitmen kali ya. Misalnya emang udah cocok sama orangnya, udah sesuai list kita, terus udah doa, terus feel ya merasa cocok, cuman karena bosan aja, ya mungkin bisa keep the sparks, kayak ngedate gitu kali ya. Gini soalnya, sparks pasti hilang. Eventually pasti hilang. Iya. Betul nggak? Komitmen ya yang paling penting. Itu penting. adalah fakta kehidupan. Di dalam setiap hubungan, pasti sparks itu lama-kelamaan akan hilang. Apalagi kalau udah married lama gitu. Apalagi married udah lama, apalagi udah punya anak, apalagi udah banyak sekali challenge yang udah muncul ya. Nah, perlu usaha memang. Perlu disengaja. Usaha dan komitmen. Perlu komitmen untuk terus nggak pernah menyerah. Perlu usaha untuk terus mencari cara bagaimana untuk tetap mempertahankan rasa. Cie, asik, ya kan? I mean kayak contoh, saya sama Sally, kita bikin lagu ya, Bahagiamu Bahagiaku dari Bisa, single pertama. Itu adalah salah satu usaha kita berdua untuk terus bisa untuk bisa mengingatkan diri kita kenapa kita menikah, untuk ajang pembuktian di mana being romantic setelah menikah itu nggak kalah pentingnya sama being romantic pas awal-awal. Semua orang pas pacaran juga romantis. Semua orang pas mau ngelamar juga, melakukan segala hal lah. Siapin lilin lah, kamar didekor lah, bikin lagu lah, kumpulin orang surprise, will you marry me? Itu banyak yang model begitu. Atau enggak yang simple-simple. Pokoknya things like that tuh gampang lah, tapi the challenge is apakah bisa terus seperti itu pas sampai menikah. Nah itu adalah salah satu usaha kita, ya kita bikin lagu gitu. Kita collab, nggak gampang loh. Collab sama suami istri sendiri, kalau saya collab sama penyanyi lain gitu ya yang memang di industri. Ya itu kan profesional, komunikasi semua lancar. Kalau sama istri lain loh, di dalam studio nggak kebayang kan kayak apa. Nah, tadi kalau teman-teman kru di sini bisa melihat kalau kita lagi off cam seperti apa, kayak gitu kurang lebih. Jadi perlu usaha, kita perlu dengan
dengan intentional ya. Terus menjaga sparks itu untuk tetap ada. How to deal with difference in love language. Misalnya si A love language-nya words, si B tapi bukan orang yang words. Love language itu apa aja ya? 5 ya. Words, Physical, physical touch, service, quality time, gift. 5 kan? ya. Ada orang yang bilang lebih dari 5 dan 6. Kita fokus sama yang 5 yang umum aja ya. Saya sama Sally beda love language-nya. Betul? Beda. Ya kan? Aku words banget gitu. Jadi kalau orang memuji atau memberikan acknowledgement kepada saya itu kayak saya kalau rilis lagu gitu ya. Orang-orang pada congrats, saya tuh kayak ya biasalah kalau congrats mah. Cuman kalau congrats ya lagunya begini begitu aku tersentuh banget, musiknya bagus. No, itu aku happy banget digituin tuh. Daripada cuman sebatas congrats gitu. Because love language aku words. Tapi Sally love language-nya bukan words. Ya, nah itu gimana tuh ngakalinnya? Tapi aku tetap merasa dicintain sama kamu sih. Nah, coba dibagikan. Ya kalau udah jadi couple pasangan gitu harus learn each other love language. Soalnya that's the way gimana partner kamu itu ngerasa dicintain. Jadi misalnya kayak Willy words, aku kan nggak words sama sekali sih. Aku kayak orangnya cuek gitu, nggak peduli orang ngomong apa. Cuman ya sejak sama Billy aku belajar buat give kayak love ke Billy dengan cara ya kasih pujian, kayak komen secara detail apa gitu kan. Dia sukanya kayak gitu. Jadi penting untuk learn each other love language. Dan menurut aku penting sekali untuk kita bisa mencoba memberikan ke orang-orang, nggak cuma pasangan kita ya, ke orang-orang di sekeliling kehidupan kita, kita practice all 5 love languages. Kayak saya kebetulan saya sama Sally kan kita mimpin date. Kita mimpin date. Date tuh adalah komunitas ya yang kita bimbing. Nah, orang-orang di komunitas tersebut kan love language-nya lain-lain. Ada yang words, ada yang gift, ada yang service, ada yang time, ada yang touch, segala. So, kita sebagai pemimpin pastinya kan nggak semua love language kita punya gitu ya. Kayak saya words gitu. Kayak Sally touch ya, sama quality time gitu. Tapi nggak ada salahnya kita coba melakukan semuanya love language itu ke mereka. Latihan. Dan pada akhirnya orang yang merasakan usaha, effort dari orang yang memberikan love language ke mereka dan mereka tahu itu sebenarnya bukan love language-nya kita, mereka akan merasa sangat dihargai. Kayak gila ya, si Billy sama Sally ini bukan tipe yang suka kasih barang, cuman ke gue dia kasih barang. Wah, ini usaha banget nih pasti. Itu langsung rasa apresiasi yang kita dapat tuh langsung berkali lipat ganda. Makanya nggak akan mengejutkan kalau setiap kali kita put effort, usaha, orang-orang jadi berkali-kali lipat ganda yang makin sayang sama kita gitu. Jadi jangan takut untuk keluar dari comfort zone dan melatih semua 5 love language yang ada. You will be surprised bagaimana dunia akan baik ke kita, bagaimana berkat-berkat itu akan datang kepada kehidupan kita sewaktu kita berani mengeksplor semua love language yang ada. Itu dia akhir dari episode pertama dari Bisa Jawab. Terima kasih semuanya udah memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk saya dan Sally. Kalau kalian masih ada pertanyaan seputar apapun, kalian bisa taruh aja di komen di bawah. Kita akan coba menjawab pertanyaan kalian di video-video berikutnya. Take care, see you di video berikutnya. Dah.